Kalau kita bicara chapter 6, kan benarnya bisa land, bisa building, bisa equipment. Di sini saya ambil contoh tuh yang equipment. Dengan asumsi, kalau kalian bisa yang disusutkan yang equipment, pasti land yang tidak butuh disusutkan itu pasti kalian bisa. Karena lebih gampang. Nah, coba ya. Di sini saya punya downstream di sebelah kiri dan upstream di sebelah kanan. Case yang pertama kita menggunakan case berikut ini. Kalau soal yang sebelumnya kita bahas, kita mencari analyze profit itu kan langsung membandingkan book value dengan harga jualnya. Nah, di case yang ini kalian harus mengingat accounting for single entity yang dulu waktu kalian belajar akuntansi di semester yang sebelumnya. Bagaimana sih cara menghitung nilai buku? Sekilas ya, kalian cari dulu penyusutannya. Cost-nya 40.000, nilai sisanya 0, kurangi 0 bagi 5 tahun. Per tahun equipment itu menyusut 8.000. Belinya tadi 40.000, sudah dipakai 2 tahun. Berarti 8.000 kali 2 makanya 16. Book value-nya 24, dijual jadi 42. Makanya ada analyzed profit sebesar 18.000. 24 dijual jadi 42. Oke lah. Kemudian, lihat di sini. Kalau downstream, ini analyzed profit-nya jurnal transaksi. Hanya diakui 1 kali saja di jurnal transaksi. Ada penyusutan, di sana dikatakan sejak tanggal tersebut sisa masa manfaat equipment-nya 3 tahun. Jadi 18.000 dibagi 3 ya. Investment income. Nah, kenapa di tahun yang ketiga tidak ada penyusutan? Karena di tahun yang ketiga, mesin tersebut dijual ke pihak luar. Sehingga sisa penyusutannya semua akan menjadi realized di sales outside. Jurnalnya sama sih. Angkanya dari 18 kurangi 6, kurangi 6 sampai dengan 6. Kalau upstream apa bedanya? Tinggal 18.000-nya dikali kepemilikan 90%. Tinggal tadi 6.000-nya dikali 90%. Ini juga 6.000-nya tinggal dikali 90%. Kalau kertas kerjanya, pertamanya muncul gain to equipment. Terus ada jurnal penyusutan, accumulated to depreciation expense. Nah ini kalian buat terus. Terus perjanjiannya tadi, kalau unrealized-nya transaksi hanya dibuat 1 kali. Kalau unrealized-nya kertas kerja, itu dibuat berulang-ulang teman-teman. Selama belum ada sales outside. Jurnalnya, equipment-nya tadi dapat dari awal, depresiasinya baru 1 kali, sisanya investment in S. Nah, kalau dia sudah terjual keluar, jurnalnya mirip seperti yang unrealized, hanya kreditnya diganti jadi gain. Gainnya 18, depresiasinya sudah 2 kali, 6 tambah 6, sisanya 6.000. Ini downstream. Kalau upstream, gain to equipment-nya tetap utuh, penyusutannya tetap utuh. Bedanya hanya di sini. Investment in S ditemani NCI. Ini juga bedanya hanya di sini. Investment in S ditemani NCI. Jadi 18 kurangi 6 kan 12.000. 12.000-nya tidak bisa untuk investment in S. Hanya 90%. Minoritasnya NCI dapat 10%. 18 kurangi 12, 6.000-nya. 90% masuk investment in S. 10%-nya masuk NCI. Kebetulan tadi itu angkanya kan 18.000 dibagi 3. 6.000 di tahun pertama, 6.000 di tahun kedua, realize lagi 6.000 di tahun ketiga ya. Walaupun beda ya, 6.000-nya depresiasi, 6.000-nya depresiasi, 6.000-nya sales outside. Nah saya sengaja dengan soal yang sama, bagaimana kalau 18.000-nya itu dibagi 4. Biar kalian semakin paham angkanya. Jadi 18.000 dibagi 4, penyusutannya kan 4.500-an. Nah, di sini menjadi semakin jelas. Ini ya kalau ada penyusutan 4.500-nya utuh, 4.500-nya rutin. Tapi kalau ada sales outside, lihat. Dia nggak 4.500 lagi. 18 kurang 4.500 kurang 4.500, sisanya berapapun itu langsung realize melalui sales outside. Kertas kerja. Ini sama ya, 18.000 dibagi 4, 4.500. Penyusutannya baru hanya sekali. 18.000 kurang 4.500 jadi 13.500. Susutkan lagi. Nanti waktu sales outside, gain-nya dari awalnya 18.000, accumulated-nya sudah 2 kali disusutkan ini, sehingga 9.000-nya langsung masuk investment in S. Ini kalau kalian tanya upstream-nya,
Yang transaksi, semua jurnalnya sama, cuma beda angkanya dikali kepemilikan 90%. Untuk yang kertas kerja, perhatikan, ini nggak ada bedanya. Yang tahun pertama ini tidak ada bedanya. Hanya ketika muncul investment in S saja, kalian munculkan NCI. Ini juga, hanya ketika muncul investment in S saja, kalian munculkan NCI, teman-teman. Itu aja bedanya. Kita menggunakan 3 case tadi itu aja. Yang pertama masa manfaat 3 tahun. Yang kedua masa manfaat 4 tahun. Sekarang bagaimana kalau masa manfaatnya 4 tahun? Tapi mesinnya tuh nggak pernah dijual keluar. Nah, coba lihat. Unrealized profit-nya muncul, habis itu depresiasi sampai 4 kali. Tidak ada jurnal keluar, teman-teman. Tidak dijual keluar. Lihat ya, kalau tidak ada jurnal penjualan keluar, lihat kertas kerjanya. Penyusutannya rutin sampai 4 tahun berturut-turut. Dan unrealized profit-nya pun ini harus selalu dibuat jika tidak ada sales outside. Jadi kalian selalu investment, accumulated, equipment-nya itu di data. Yang ini 4.500 karena tahun lalunya 1 kali. Yang ini 9.000 karena tahun lalunya 2 kali. Yang ini 13.500 karena tahun lalunya 1, 2, 3 kali. Jadi begitu teman-teman. Kalau di upstream, ini lihat ya, jurnalnya semua sama plek. Cuma beda angkanya dikali 90%. Kalau kertas kerja, pertamanya utuh, ini sama. Bedanya, setiap kali kalian masukkan investment in S, harus dibarengin yang blok kuning NCI. Itu aja sih bedanya kalau di kertas kerja. Nah, saya mau nyambung sama pertanyaannya Jennifer tadi. Kalau sekarang lagi bicara tentang net income-nya upstream, terus kalian ditanyakan, untuk menghitung NCI share, kan harus tahu ya net income-nya upstream. Ini kalau di net income-nya upstream, berarti unrealized 18.000-nya hanya diakui sekali, yaitu di 2017. Realized depresiasinya 4.500, 4.500, 4.500, 4.500. Ingat, unrealized itu hanya 1 kali. Kalau chapter 5 itu kan pasti rutin ya. Unrealized tahun lalu, realized tahun depannya. Kalau chapter 6 nggak bisa. Makanya harus hadir case-case berikut ini supaya semakin kalian paham karena aset tetap itu berbeda. Bisa kita pakai terus, tanah bangunan kendaraan itu nggak mau dijual-jual. Bisa juga sewaktu-waktu kita lepas, kita jual.